Jasprot yang baru kita terima di bulan yang lalu adalah bonus atau penghargaan yang kita dapatkan dari perusahaan karena perusahaan memperoleh laba atau keuntungan dalam catatan laporan keuangan tahun sebelumnya. Tapi kok cuma 1 kali gaji ya? Mengapa tidak 2 kali, 3 kali, ataupun lebih? Siapa sih sebenarnya yang memberikan Jasprot itu? Nah, sahabat, sebenarnya yang memberikan Jasprot itu kepada kita adalah pelanggan kita, alias customer kita. Nah, kok bisa customer? Emang apa hubungannya antara customer dengan Jasprot? Sahabat, customer adalah pembeli dan pengguna layanan perusahaan kita selama ini. Apabila customer mendapatkan pengalaman ataupun experience yang baik dan menyenangkan dari perusahaan selama berinteraksi dan menggunakan jasa kita, tentu mereka akan memberikan respon yang menyenangkan kepada perusahaan. Antara lain, pelanggan akan membeli dan menggunakan jasa perusahaan kita terus dan terus, sehingga menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dan dahsyatnya lagi, mereka akan merekomendasikan dan mengajak orang lain untuk menggunakan jasa perusahaan kita. Nah, banyak customer yang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dengan perusahaan kita tentu akan meningkatkan keuntungan ataupun laba bagi perusahaan, yang ujung-ujungnya kita akan kecipratan berupa jasa produksi. Semakin besar semakin besar laba, mudah-mudahan semakin besar pula Jasprot yang akan kita terima. Namun sebaliknya, jika customer kecewa atau mengalami pengalaman pahit dengan perusahaan kita, jangan harap mereka akan kembali membeli atau memakai jasa kita. Bahkan, dahsyatnya, mereka pun akan woro-woro memberitahu orang lain tidak membeli atau menggunakan jasa kita. Dan jangan harap kita akan mendapatkan Jasprot yang kita idam-idamkan. Kami menyebut pengalaman ini sebagai customer experience. Terus, kira-kira faktor apa saja yang dapat membuat pelanggan kita mendapatkan customer experience yang baik? Kira-kira apa saja ya? Oke, begini. Mari kita bayangkan nih, semisal sahabat mau pergi ke bank. Saat hendak masuk, tiba-tiba pintu sudah dibukakan oleh satpam. Kemudian satpam itu menyapa dengan senyum hangat dan menanyakan keperluan kita. Tentu kita pasti akan bahagia ya. Bahagia. Nah, timbulnya perasaan ataupun emosi bahagia itu merupakan faktor yang disebut sebagai emotional experience atau faktor yang berkaitan dengan emosi pelanggan. Bayangkan lagi nih, sahabat, setelah kita masuk ke dalam bank, kemudian kita melihat ruangan yang rapi dan tertata, kita mencium wangi pengharum ruangannya, terdengar ada musik latar yang diputar melalui speaker, dan tubuh kita merasakan hawa sejuk dari AC. Nah, faktor tersebut merupakan faktor kedua yang disebut sensory experience. Faktor ini berkaitan dengan pengalaman yang dirasakan oleh panca indera kita. Kemudian yang terakhir, bayangkan ketika kita sudah bertemu dengan teller. Kita lalu menjelaskan tujuan yang kita butuhkan saat itu. Teller dari bank tersebut kemudian dapat menjawab persoalan kita. Saat kita kurang mengerti penjelasannya, teller tersebut memberikan penjelasan lagi dengan bahasa yang gampang dipahami. Nah, faktor tersebut bisa jadi faktor social experience. Dari 3 faktor yang kita sebutkan tadi, kira-kira apa yang bisa menciptakan customer experience yang berkualitas? Ya, tentu bisa. Namun kita perlu mengetahui beberapa parameter yang bisa kita ukur dengan memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, apakah jasa kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif? Ingat, bisa memenuhi kebutuhan. Yang kedua, apakah produk atau jasa kita bisa memberikan kemudahan kepada konsumen kita? Oke. Kemudian yang ketiga, apakah kita bisa memberikan perasaan yang menyenangkan kepada konsumen sehingga menggunakan produk atau jasa kita? Nah, coba bayangkan. Jika jawaban dari ketiga pertanyaan itu bisa, maka artinya kita bisa membahagiakan customer. Dan mari kita tunggu efek dahsyat dari kebahagiaan tersebut kepada perusahaan kita dan diri kita. Jadi, ayo sahabat, kita tingkatkan kualitas layanan operasi kita agar kita dapat
memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi customer kita, layanan kita, dan operasi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua.